Kainer ikut masuk ke dalam ruangan operasi. Dia ingin melihat sendiri proses kelahiran bayinya. Tapi yang paling penting, dia harus memastikan istrinya baik-baik saja. Kainer lirih Juvel yang takut saat akan disuntik obat bius. "Bagaimana Julian?" "Julian baik-baik saja, jangan terlalu banyak pikiran, nanti tekanan darahmu naik lagi," sahut Kainer yang mencoba menenangkan istrinya. Juvel mencoba mengatur nafasnya. Dia akan mulai mengalihkan semua pikirannya pada bayinya. Saat obat bius akan disuntikkan, Juvel menggenggam tangan Kainer dengan erat. "Hal yang paling membahagiakan dalam hidupku adalah bisa mengandung bayimu," ucap Juvel dengan mata berkaca-kaca. Kainer langsung menyatukan keningnya dengan Juvel. "Kita sudah sepakat menyebutnya dengan bayi kita. Bayi Mafia." "Ya, bayi Mafia. Jadi berjanjilah kalian akan baik-baik saja." Di luar ruangan operasi, Trevor mondar-mandir dengan gelisah karena tidak tenang memikirkan keadaan putri dan calon cucunya, ditambah was-was karena takut Julian yang akan merasakan sakitnya operasi. Tapi sudah selang setengah jam, Julian tampak baik-baik saja. Justru samar-samar Trevor mendengar tangisan bayi. Hatinya langsung membuncah bahagia. "Aku harus melihatnya," ucap Trevor tidak sabaran. "Lebih baik tunggu bayinya saat berada di ruangan bayi nanti," sahut Gwen yang mencoba menenangkan suaminya, padahal dia juga sama tidak sabarnya. Bayi Mafia adalah cucu pertama mereka. Sementara Julian sendiri merasa kesenangan karena perutnya masih utuh tanpa sayatan. Ternyata simpatik itu menghilang bersamaan dengan Trevor yang melepas dunia mafianya, seperti teguran dari Tuhan dan terlepasnya kutukan. Bahkan tremor yang diderita Trevor berangsur membaik semenjak dia melepas pedangnya. "Asyik, aku bisa menanam lobak dengan leluasa malam ini," ucap Julian sumringah. Irene tiba-tiba menunduk karena takut-takut berbicara pada Julian. "Julian, sepertinya di perutku sekarang ada bibit-bibit lobak," ucapnya kemudian. "Apa? Maksudnya kau hamil?" tanya Julian kaget. Dia selama ini memang tidak pernah memakai pengaman saat menanam lobak. "Aku telat datang bulan," ungkap Irene. Tanpa babi bu lagi, Julian langsung memeriksakan Irene ke dokter kandungan. Dia tidak bisa membayangkan tubuh mungil Irene akan mengandung bayi. "Wah, selamat. Janinnya kembar 4," ucap dokter kandungan yang memeriksa Irene karena terdapat 4 kantong janin setelah dilakukan USG. Julian langsung lemas seketika. "Astaga, bibit lobakku ada 4. Irene, kita harus menikah secepatnya sayang sebelum perutmu membesar." Tangisan bayi laki-laki memenuhi ruangan Juvel dirawat. Kainer menggendong bayinya dan mencoba menimang dengan hati-hati. "Tenanglah, baby. Daddy akan menggendongmu dengan nyaman," ucap Kainer yang langsung jatuh cinta pada bayinya. Bayi itu perpaduan antara wajahnya dan Juvel. Juvel melihat Kainer dengan tersenyum sambil menahan sakit di perutnya. "Babe, bawa kemari bayi kita," pinta Juvel yang ingin mencoba menyusui bayi Mafia. Kainer duduk di samping istrinya dan memberikan bayi digendongannya pada Juvel. "Aku sudah memikirkan namanya." "Siapa?" tanya Juvel sambil membuka kancing bajunya. "Ares Volstaire," sahut Kainer mantap. "Aku mengambil nama Dewa Perang karena aku ingin bayi Mafia menjadi kuat untuk melindungi keluarganya." "Aku menyukainya," ucap Juvel yang mendapat ciuman dari Kainer. Keduanya berciuman begitu mesra dan hal itu dilihat oleh Trevor dari celah pintu. "Biarkan mereka menikmati waktu mereka menjadi orang tua.
ucap Gwen sambil menepuk pundak Trevor. Trevor hanya tersenyum kecil, dia merasa tenang anak-anaknya sudah memiliki pasangan masing-masing. Sekarang dia bisa menghabiskan masa tuanya menjadi pensiunan mafia. I love you, Gwen. Gwen langsung menatap Trevor tidak percaya setelah puluhan tahun menikah, Gwen baru mendengar kalimat itu terlontar dari mulut suaminya. Karena Trevor lebih suka mengungkapkan cinta dengan tindakan daripada lisan. Setelah semua yang kita lalui, aku baru sadar jika cinta tidak cukup kita buktikan dengan tindakan, tapi ungkapan cinta itu sendiri yang sebenarnya pasangan kita butuhkan. Jadi aku akan mengucapkan untayan kata cinta padamu setiap hari. Gwen terkekeh geli. Setelah pensiun jadi mafia, ternyata kau jadi seorang pujangga, Trey. Setelah misi The Ghost, Julian memutuskan untuk tinggal bersama dengan Irene di apartemen Juvel. Sebagai pensiunan mafia dadakan, Julian masih belum memikirkan pekerjaan yang akan dia jalani nanti. Hari-hari yang dia lalui hanyalah bermesraan dengan Irene. Tiada hari tanpa bercinta. Irene berteriak saat mendapat pelepasannya. Dia pikir Julian akan merasakan hal yang sama, tapi ternyata dia salah. Julian masih kuat dan tahan lama. Sampai Irene merasa kepalanya berkunang-kunang. Akhir-akhir ini stamina Irene memang berkurang. Sedetik kemudian Irene merasa gelap dan tak sadarkan diri. Tapi petani lobak terus memacu tubuhnya sampai bibit-bibit lobaknya tertanam dengan baik. Beberapa jam berlalu, Irene mulai membuka matanya. Tubuhnya masih polos, tapi dia melirik di atas nakas sudah ada makanan yang disiapkan Julian. Irene menyeret kakinya turun dari ranjang sambil membungkus tubuhnya memakai selimut. Dia ingin minum terlebih dahulu, tapi matanya justru tertuju pada kalender. Kalender tanpa coretan bulan ini, biasanya saat datang bulan, Irene akan mencoret harinya. Apa bibit lobaknya sudah tumbuh? Gumam Irene sambil mengusap perutnya. Tak lama Julian membuka pintu kamar dan memberi kabar jika Juvel akan melahirkan. Tanpa mau membuang waktu, Julian dan Irene pergi ke rumah sakit di mana Juvel akan dioperasi. Mereka menunggu dengan gelisah karena takut jika kembar simpatik itu masih ada. Tapi rupanya apa yang ditakutkan tidak pernah terjadi. Justru Julian mendapat kabar mengejutkan mengenai kehamilan Irene. Tidak tanggung-tanggung, dia mendapat 4 bibit lobak sekaligus. Irene hamil. Pekik Gwen yang mendengar itu. Gwen langsung memukul tubuh Julian. Kenapa tidak pakai pengaman? Seharusnya kau tahu hal itu. Irene masih kecil tapi harus mengandung 4 bayi sekaligus. Au, Mom. Protes Julian sambil menahan pukulan Gwen. Aku tidak tahu kalau Irene akan sesubur itu. Aku pikir dia masih dalam masa pertumbuhan. Sementara Irene sendiri justru menjauhkan diri, perasaannya campur aduk. Dia hamil tanpa statusnya, tanpa pernikahan, dan Irene juga takut karena resikonya hamil di usianya sekarang, apalagi kembar 4. Irene duduk di taman rumah sakit sambil melihat orang-orang yang lalu lalang. Kak Irene, panggil Chad yang baru saja datang ke rumah sakit bersama Seria. Mereka diantar oleh Lucas setelah selesai pulang sekolah. Hai Chad, balas Irene dengan adu tos, begitu juga pada Seria. Kalian baru pulang sekolah? Ya, kami mendengar Kak Juvel melahirkan baby. Lebih baik kalian melihat baby Ares, bayinya sangat tampan. Chad dan Seri kemudian berlarian untuk mendatangi baby Ares. Melihat itu Irene langsung memeluk perutnya. Tak lama Irene merasakan pelukan dari belakang dan dia sangat tahu aroma parfum yang diciumnya. Aku mencarimu sedari tadi sayang,
Kau kenapa kesini sendirian bukannya membelaku saat dipukuli Momi, ucap Julian yang belum melepas pelukannya. Kau takut? Irene tidak menjawab sampai dia mendapati Julian berlutut di hadapannya. Irene, maukah kau menikah denganku? Kita akan membesarkan bibit-bibit lobak kita bersama, ucap Julian kemudian. Irene menangis haru karena dilamar oleh Julian, siapa sangka nasibnya akan seperti sekarang. Apalagi saat melihat Julian mengeluarkan kotak cincin, Irene sampai menutup mulutnya dengan tangan. Berarti Julian sudah merencanakan semuanya. Bukannya apa, Julian masih pengangguran selama ini jadi lelaki itu selalu menunda untuk melamar Irene. Aku mau, ucap Irene yang membuat Julian langsung menyematkan cincin itu di jari manisnya. Dari kejauhan Gwen mengamati keduanya. Awalnya dia ingin membawa Irene pergi karena kondisi Irene yang butuh perhatian lebih. Tapi Trevor menahan yang membuat Gwen mengurungkan niatnya. Biarkan Julian mengatasi masalahnya sendiri, ucap Trevor sambil merangkul pundak istrinya. Gwen mendengus kasar. Lebih baik aku mempersiapkan pernikahan mereka. Aku juga ingin memberitahumu sesuatu, ucap Trevor lagi. Apa itu? Kita akan membangun peternakan sapi sesuai keinginan Juvel. Gwen menatap Trevor tidak percaya. What? Julian mondar-mandir tidak jelas karena memikirkan kehamilan Irene. Sementara Irene sendiri sudah tertidur dengan pulas sepulang dari rumah sakit. Lelaki itu kemudian mengecup kening Irene sebelum pergi lagi untuk menemui Keiner. Dia akan meminta pekerjaan dengan adik iparnya itu. Keiner sendiri masih berada di rumah sakit. Dia menunggu Juvel benar-benar pulih dan sehat sebelum membawa istrinya pulang. Senyumnya terus terukir karena kehadiran baby Ares. Keiner tak jemu memandang bayi yang masih merah itu di dalam inkubator. Kau bahagia sekarang? Tanya Juvel yang melihat suaminya justru lebih perhatian dengan baby Ares daripada dirinya. Tapi Juvel tidak mempermasalahkan itu karena memang baby Ares menjadi awal mula kisah dengan Keiner. Keiner mendekati Juvel yang duduk di bed pasien. Dia ikut duduk di belakang Juvel dan membiarkan istrinya bersender padanya. Semuanya jadi lengkap karena ada kau dan baby Ares di hidupku, ucap Keiner dengan memeluk Juvel dari belakang. Tapi Keiner, Juvel jadi rendah diri. Aku tidak berpengalaman mengurus bayi dan aku tidak bisa mengurus rumah tangga. Kau lupa, ya? Aku kaya jadi kau tidak perlu melakukan semuanya sendirian, sahut Keiner yang membuat Juvel tertawa. Yah, aku melupakan jika suamiku kaya dan juga sombong. Juvel memutar kepalanya supaya bisa menatap suaminya. Tapi aku menyukainya. Keiner langsung mencium bibir istrinya. Mereka berciuman begitu dalam di mana lidah mereka saling bertautan satu sama lain. Saat itu, Julian sampai di rumah sakit dan langsung masuk ke ruang rawat inap Juvel. Saat masuk dia melihat adiknya bercumbu dengan suaminya. Julian berdehem yang mana membuat Juvel dan Keiner melepaskan ciuman mereka. Maaf mengganggu waktu kalian, sambung Julian sambil berlalu ke inkubator di mana baby Ares berada. Julian melihat bayi itu dan membayangkan jika dia akan mempunyai bayi seperti itu yang berjumlah 4 sementara dia masih pengangguran. Julian menggelengkan kepalanya, itu tidak boleh terjadi. Ada apa Julian? Seharusnya kau menemani Irene, tegur Juvel yang membuat saudaranya itu mendekatinya. Julian menatap Juvel dan Keiner bergantian. Dia menurunkan ego dan harga dirinya untuk meminta pekerjaan. Jadikan aku kepala divisi Departemen Keuangan di salah satu perusahaanmu,
ucap Julian yang membuat Kainer membulatkan matanya. Aku tidak mungkin mempercayakan masalah keuangan begitu saja pada mantan mafia. Tolak Kainer mentah-mentah. Kalau begitu aku bisa menggantikan posisi Lukas. Pinta Julian yang tidak mau menyerah. Kainer tetap menggeleng. Kau harus belajar dari bawah dan dasar-dasarnya kakak ipar. Julian meraup wajahnya dan membatin. Aku tidak mau jika bibit-bibit lobakku nanti ditanya teman mereka. Mereka menjawab pekerjaan dedinya adalah pengangguran banyak gaya. Sebenarnya Julian masih cukup mempunyai uang, tapi jika dia tidak bekerja, uangnya pasti juga akan habis dengan sendirinya mengingat kebutuhan terus berjalan, apalagi calon anaknya ada 4 orang. Julian, aku tidak bermaksud merendahkanmu, tapi kau tidak cocok dengan dunia perkantoran, ungkap Juvel yang tahu bagaimana kakaknya itu. Bagaimana kalau kau membuka bisnis, Kainer akan membantumu. Tambahnya. Kainer juga berpikiran sama. Aku bisa membantu di teknik marketing. Bisnis apa? Yang aku bisa hanya berbisnis ilegal, keluh Julian. Lebih baik aku tanyakan pada Irene dulu, kalian harus membantuku sampai aku mempunyai pekerjaan atau bisnis yang tetap. Setelah berkata seperti itu, Julian undur diri. Dia mengkhawatirkan Irene yang dia tinggal sendirian di apartemen. Sebelum pulang, Julian menyempatkan diri singgah di kedai makanan untuk membelikan beberapa menu untuk calon istrinya. Di sana Julian jadi berpikiran untuk membuka sebuah kafe. Apa aku bisa? Gumam Julian. Sementara di apartemen, Irene sudah terbangun dari tidurnya. Dia tidak mendapati Julian yang membuat gadis itu menggerutu sebal. Julian memang sering meninggalkannya. Aku lapar, keluh Irene sambil menyeret kakinya ke dapur. Dia ingin memasak tapi bahan masak di kulkas kosong. Ish, Julian belum berbelanja. Irene kemudian duduk di meja makan sambil memegangi perutnya. Dia akan menunggu Julian pulang. Tak lama bel apartemen berbunyi yang membuat Irene bingung. Seharusnya kalau itu Julian, dia langsung masuk saja karena tahu password pintu apartemen. Siapa yang datang? Gumam Irene. Gadis itu berdiri dan membuka pintu apartemen. Rupanya Fiona yang datang. Hai, Irene. Sapa Fiona bersahabat. Irene tidak terlalu mengenal Fiona, tapi dia tahu jika gadis itu sepupu Julian. Hai, masuklah, ucap Irene yang mempersilahkan Fiona masuk apartemen. Fiona masuk dan menelisik tempat itu seperti mencari sesuatu. Kau mencari Julian? Dia sedang ada di luar, ucap Irene sepertinya tahu apa yang dicari Fiona. Oh iya, aku akan menunggu Julian pulang. Fiona duduk di sofa ruang tamu sambil bermain ponsel. Dia enggan mengobrol dengan Irene. Irene sendiri kembali ke dapur untuk membuat minum. Dia membuat teh hijau untuk Fiona. Biasanya gadis seperti Fiona akan menyukai teh hijau. Minumlah, ucap Irene yang menaruh secangkir teh hijau di meja. Fiona melirik dengan tersenyum manis sekali. Terima kasih. Kemudian Fiona kembali bermain ponsel lagi yang membuat Irene jadi canggung memulai pembicaraan. Beberapa menit berlalu pintu apartemen terbuka karena Julian yang datang. Irene sayang, aku pulang. Julian berteriak tapi dia langsung terdiam karena melihat ada Fiona di apartemen. Julian. Fiona berdiri dan langsung memeluk lelaki itu. Aku menunggumu. Lepaskan aku. Ada Irene yang melihat nanti dia salah paham. Julian berusaha mendorong tubuh Fiona. Kau harus menjelaskan semua padaku.
tuntut Fiona yang membuat Julian bingung sendiri. Aku memilih Irene. Lupakan aku, Fiona, ucap Julian dengan tegas. Fiona memukul dada Julian sambil terisak. Kau jahat, Julian. Selama ini aku menunggumu tapi kau. Irene yang melihat interaksi keduanya jadi bingung sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian menjalin hubungan? Tanya Irene memberanikan diri. Fiona langsung menatap Irene dengan derai air mata. Julian adalah kekasihku, Irene. Kami sudah berpacaran 2 tahun lamanya, tapi semenjak kau muncul, Julian jadi berubah padaku. Apa? Irene merasa syok dengan apa yang dia dengar. Refleks dia memeluk perutnya sendiri. Bibit-bibit lobaknya bagaimana?